Kamu masuk di dalam kamar dalam keadaan sepi, kamu sholat tahajud. Setelah tahajud, silahkan kamu menangis di situ. Silahkan kamu bercurhat di situ. Ungkapkan semua apa yang ada di dalam hati setelah kamu sholat tahajud. Kemudian setelah itu kamu meminta pertolongan kepada Allah, meminta solusi kepada Allah. Yang namanya hidup itu pasti ada kalanya di bawah, ada kalanya di atas. Artinya bagaikan roda, sehingga kita sering mengenal roda kehidupan. Artinya itu ya berarti ada kalanya kita itu enak, ada kalanya kita itu susah, ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita bahagia, dan lain sebagainya. Karena roda itu pasti berputar, begitu juga kehidupan itu pasti berputar. Ketika ia sedang mengalami sedih, mengalami kesusahan, dapat masalah, dapat cobaan, dan lain sebagainya, itu solusinya adalah dengan bercerita kepada teman. Dan permasalahan yang dialami itu banyak, bermacam-macam. Ada kalanya berkaitan dengan kemaksiatan, dan ada kalanya tidak berkaitan dengan kemaksiatan. Semisal ia mendapatkan sebuah cobaan yang diawali dengan sebuah kemaksiatan. Curhat. Dalam agama itu sebenarnya kita boleh-boleh saja curhat, kita sharing, bercerita tentang masalah yang kita alami kepada orang lain. Jika tujuan curhat tersebut itu adalah sebagai mencari sebuah solusi. Curhat itu memandang niatnya. Kalau memang niatnya baik, maka kita meminta solusi, kita bercerita kepada orang lain, itu akan menjadi hukumnya boleh. Tapi menurut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya itu bahwa sebaiknya orang itu tidak curhat. Karena kita disuruh untuk bersabar. Sehingga menurut Imam Al-Ghazali itu ketika seorang mendapatkan sebuah ujian, maka hadapilah ujian tersebut dengan penuh kesabaran. Tidak perlu kita bercurhat kepada orang lain, apalagi orang yang kita curhati itu tidak bisa atau tidak dipastikan bisa memberikan solusi bagi kita. Batasan apa saja yang boleh dicurhatkan, yaitu perkara-perkara yang memang perkara tersebut perlu untuk kita cari solusinya. Jika memang itu tidak perlu untuk dicari solusinya, maka jangan sampai itu diceritakan kepada orang lain. Salah satu hal yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain, untuk dicurhatkan kepada orang lain, adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah. Itu hukumnya tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena kemaksiatan kepada Allah itu harusnya kita tutupi. Kita tutupi serapat-rapatnya sampai tidak ada satu orang pun yang tahu. Karena sesungguhnya kemaksiatan yang telah kita lakukan itu akan mudah dimaafkan selagi belum ada orang yang menjadi saksi. Bahkan terkadang amalan itu sudah diampuni oleh Allah, tapi karena kita ceritakan kepada orang lain, justru orang lain tersebut menjadi saksi bagi kemaksiatan kita, bagi kemaksiatan yang telah kita lakukan. Sehingga sebaiknya jika memang hal-hal tersebut berkaitan dengan kemaksiatan, maka sama sekali tidak ada potensi celah untuk boleh dicurhatkan. Tapi jika itu adalah memang sebuah permasalahan yang membutuhkan sebuah solusi, maka silahkan untuk dicurhatkan. Hanya saja dalam bercurhat itu kamu harus melihat-lihat bagaimana kriteria orang tersebut, amanah tidak, kemudian kira-kira ia bisa memberikan solusi atau tidak. Jika memang tidak bisa memberikan solusi, ataupun kira-kira orang tersebut tidak bisa menjaga amanah atas apa yang kita ceritakan, maka nggak perlu kita curhat kepada orang tersebut. Cukup kita meminta ampunan, cukup kita meminta pertolongan kepada Allah, kita curhatkan di malam hari
sambil kita tahajud, di malam hari kita bangun, kita curhat kepada Allah di dalam kamar, dalam keadaan sepi, kamu sholat tahajud. Setelah tahajud, silahkan kamu menangis di situ, silahkan kamu bercurhat di situ, ungkapkan semua apa yang ada di dalam hati setelah kamu sholat tahajud.